Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satrio Nugroho dari tim KKN Senandung Gunung 2021 yang beroperasi di Desa Bomo dan Piton, Pacitan, Jawa Timur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk uh, men-share ilmu desain kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang menonton video ini. Jadi sebenarnya apa itu desain grafis dan kemudian kenapa desain itu penting untuk kita ketahui. Jadi latar belakangnya begini. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu semua sini mungkin terkadang tuh pengen membuat suatu gambar desain yang menarik dan menjadi daya tarik bagi orang yang melihatnya. Entah itu packaging makanan atau mungkin pengen buat banner untuk suatu acara dan lain-lain ya. Jadi tujuan desain grafis adalah untuk memberitahu orang lain mengenai apa yang akan kita lakukan. Apakah kita membuat produk atau kita membuat acara atau yang lainnya. Nah, jadi kita harus mengetahui yang namanya desain grafis. Nah, sebenarnya desain grafis itu apa sih? Jadi saya sudah menemukan satu PPT atau penjelasan yang baik dari Dewi Fitriani. Nah, Dewi Fitriani yang saya cari di Google juga tadi. Jadi Dewi Fitriani adalah seorang tukang desain ya, dia menyebut dirinya tukang desain. Nah, ini mungkin latar belakang dari Dewi Fitriani. Nah, yang penting adalah intinya sebenarnya apa itu desain grafis, kemudian dalam desain grafis itu kira-kira elemen apa saja yang harus ada di dalamnya, kemudian prinsip mendesain itu bagaimana, dan juga nanti saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk belajar sedikit cara desain grafis yang paling sederhana, sangat sederhana. Oke, mari langsung aja kita mulai. Sebenarnya apa itu desain grafis? Nah, jadi menurut beberapa ahli itu desain grafis itu adalah kombinasi kompleks dari kata-kata gambar, angka grafik, foto, ilustrasi, dan lain-lain yang bisa yang digabungkan, kemudian mengejutkan atau menghasilkan sesuatu yang mudah diingat. Nah, menurut Suyanto, aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Jadi desain grafis ini bisa digunakan untuk berbagai hal ya, bisa industri, bisnis, kemudian untuk makanan dan banyak hal lainnya. Nah, menurut Anonim ini desain grafis merupakan media dalam menerjemahkan informasi, ide atau gagasan secara visual dengan tujuan tertentu. Nah, sebenarnya kenapa kita bilang desain grafis ini penting ya? Jadi kita ketahui pada sekarang kan sudah industri 4.0 ya, atau industri yang semakin maju dalam dunia pendidikan, kemudian dunia penjualan dan lain-lain ya. Kita bisa sering melihat buku, ada jurnal, pamflet, spanduk kegiatan, sertifikat dan lain-lain. Itu semua disebut desain grafis. Nah, cakupan desain grafis ini sangat luas ya. Bisa ada cover buku, jurnal, logo, brosur, kartu nama, pamflet, postur, spanduk, advertising atau pengiklanan, packaging, branding, desain sablon, undangan, kaos. Ini desain kaos yang saya gunakan ini juga semuanya adalah desain grafis. Oke. Nah, jadi tujuan utama dan fungsi dari desain grafis adalah untuk estetika dan artistik atau keindahan, fungsional untuk penjualan seperti packaging gitu, iklan dan lain-lain, teknis untuk package desain, kemudian ada komunikasi untuk mengkomunikasikan. Misalkan kita membuat pamflet atau brosur itu, besok kita akan ada kegiatan sosialisasi di dukuh. Nah, itu salah satu fungsi dan tujuan dari desain grafis. Nah, di dalam desain grafis itu ada beberapa hal yang menjadi elemen-elemen penting. Bisa dilihat di sini adalah pertama ukuran. Nah, jadi ukuran itu teman-teman harus tahu kalau kita mendesain itu harus tahu ukurannya. Misalkan kita akan membuat banner ya. Banner untuk acara desa, misalkan di balai desa. Misalkan bannernya itu ukuran 3 x 4 meter. Nah, maka kita harus tahu kalau itu tuh 3 x 4 meter tuh adalah adalah ukuran yang kita gunakan untuk desain. Kalau misalkan kita bikin desain cuman ukuran 3 x 4 cm, kecilin kan ya, kekecilan ya. Jadi tidak akan bagus lah untuk desainnya, nanti bakal pecah-pecah. Masa banner balai desa yang ukurannya 3 x 4 meter cuma kita tulis cuma kita bikin 3 x 4 cm kan nggak mungkin. Nah, makanya ukuran itu penting. Nah, kemudian gambar. Untuk gambar ini ada beberapa hal, jadi ada copyright ya. Jadi kadang-kadang beberapa gambar yang ada di internet itu punya copyright atau hak cipta, yang kalau misalkan kita gunakan itu mungkin
tidak bisa sembarangan untuk komersil misalkan. Jadi kita harus berhati-hati dalam copyright ini ya. Jadi kita harus menggunakan gambar yang gratis. Nah, bisa kita akses di Freepik ya. Di sini banyak sekali Freepik itu kalau kita cari gambar-gambarnya. Nah, kemudian ada resolusi dan kualitas gambar. Nah, jadi gambar itu mungkin teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu semua kadang download gambar kok pecah-pecah gitu kan ya. Itu adalah permasalahan di resolusi dan kualitas gambarnya. Kita perlu mengetahui bahwa resolusi dan kualitas gambar itu penting. Jadi kalau bapak ibu mungkin pengen bikin banner 3x4 meter, maka resolusinya gambarnya itu juga yang besar, jangan cuman 3x4 cm atau dalam pixel itu kan. Pixel itu satuan lain ya dalam, kalau misalkan kita tahu kan senti atau meter kan. Nah, pixel itu juga satuan lain dari gambar. Itu tuh misalnya kita buat banner besar, ya pixelnya besar, jangan cuman 300x400, tapi kita cari yang 1000x2000 yang besar pokoknya. Sudah warna gambar tuh ya lebih cenderung ke warna gelap atau terang, angel dan lain-lain. Ini garis bidang. Nah, ini juga penting ini. Kalau misalkan kita mau bikin desain tuh garis dan juga bidang itu bentuk kotak, bulat, garis itu menentukan sekali. Jadi kita harus punya sense of art atau kita harus punya apa tuh ya namanya? Punya jiwa seni lah ya. Nah, kemudian bidang ini stabilisasi bilang. Nah, warna juga penting. Jadi kalau teman-teman desain itu warnanya jangan sembarangan. Warna-warni gitu kan ya pusing kan. Nah, makanya kita bisa cari nanti namanya palet warna, atau kita punya kecenderungan warna, misalkan biru tua atau biru hijau. Dan ini ada artinya sendiri-sendiri. Merah oranye, kuning terang melambangkan spontanitas dan lain-lain. Warna juga harus diperhatikan. Nah, tipografi itulah penulisan. Jadi kalau misalkan teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu itu pengen nulis judul itu yang paling besar, yang paling tebel. Nah, jangan sampai judul itu yang kecil, itu kan nggak kelihatan toh. Jadi kita harus memikirkan kalau misalkan nah, jadi kalau misalkan kita bikin penulisan itu misalkan judul paling atas itu judul, kemudian lebih kecil lagi apa tuh yang mungkin ukurannya tadinya 34 sekarang kita kecilin jadi 20. Nah, itu biasanya subjudul. Nah, di bawahnya ada lagi keterangan yang kecil. Nah, itu tipografi disebut juga. Nah, kemudian prinsipnya itu keseimbangan komposisi, penekanan. Nah, keseimbangan tuh jadi kita imbang ya kanan kiri. Jadi nggak cuma gambarnya nggak cuma di kiri tok, biar enak dilihat. Ada penekanan. Nah, ini penekanan tadi dibilang itu ya. Jadi ada kontras, tipografi, ukuran bentuk ditunjukkan. Satuan atau nggak acak-acakan ya kan. Kalau misalkan yang kanan kan agak bingung ya lihatnya. Nah, ini yang kiri ini. Nah, software untuk desain grafis itu banyak, ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, ada Corel Draw dan lain-lain. Nah, tapi dalam tutorial ini saya akan mencoba untuk mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua untuk belajar namanya Canva. Nah, itu kayak jalan pintas itu loh buat desain. Nah, ini kayak aplikasi yang paling gampangnya lah. Oke, tipsnya belajar desain grafis itu kita harus banyak mencoba. Kita harus banyak melihat video tutorial, dan kalau kita belajar tuh kita mencoba meniru desain dulu nggak apa-apa. Jadi itu cara belajar desain grafis. Oke, mungkin itu saja. Langsung saja kita akan belajar cara membuat apa itu Canva dan gimana kita mendesain di Canva, kan ya. Oke, kita langsung saja buka browser, boleh Firefox, boleh Google Chrome atau yang lainnya. Kita buka canva.com. Oke, di sini canva.com. Nah, bisa dilihat sini ada halaman awalnya gini. Nah, pertama kita harus daftar dulu. Di sini ada kanan atas ada tulis sign up. Kita daftar. Nah, kemudian kita misalkan sign up with Google atau dengan email. Nah, teman-teman boleh daftar pakai apa aja. Kalau saya pakai email Google supaya cepat. Nah, misalkan saya punya email ini ya, Bagus Satu Nugroho. Ini saya daftar. Nah, ini prosesnya menunggu beberapa lama ya. Nah, setelah sign up, nah teman-teman bisa langsung make nih. Bisa lihat what will you be using Canva for. Nah, kita bisa misalkan kita tuh buat personal atau penggunaan pribadi. Nah, ini nggak usah, ini maybe later aja. Oke. Nah, sekarang di sini teman-teman bakal ditanyain
start your first design. Tapi ini kita nggak usah pakai ini, kita langsung buka canva.com ini aja, kita refresh. Nah, teman-teman di sini bisa membuat berbagai macam hal ya, bisa buat presentasi, buat posting Instagram, poster, logo, resume, dan berbagai macam hal lain. Misalnya sekarang saya mau bikin namanya poster. Nah, maka aku bakal cari ini, search Canva poster. Jadi ada dua cara desain di Canva ini. Di Canva ini kita bisa membuat mendesain dari awal, dari nol, dari kertas putih, atau kita bisa mengikuti template. Template tuh desain yang udah disediakan orang lain, tapi kita tinggal ngedit gitu. Yang paling gampang sih kita bisa dari template ya. Kita bakal coba dari template dulu. Pertama kita cari poster nih ya. Nah, di sini banyak nih poster nih. Ada get your textbook. Misalnya Bapak Ibu pengen bikin poster tentang acara sesuatu gitu kan. Nah, ini di sini misalnya pengen jualan keripik atau pengen jualan marning. Nah, di sini Bapak Ibu bisa milih nih. Oh, aku pengen pakai iklan pakai apa ya? Nah, misalkan mau pakai yang ini, yang desain, oh ini kayaknya desainnya bagus. Dipencet aja, tinggal dipencet. Kemudian sini nanti bakal kita bisa mengedit sendiri. The Varsity of Stationery misalkan. Oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada desain, ada berbagai. Kalau misalkan kita ngarahin mouse-nya ke sini tuh nanti bakal muncul kotak-kotak ini ya. Nah, kita tinggal ganti-ganti namanya toh. Nah, pertama ini The Varsity Stationery. Misalnya kita mau bikin kelompok tani. Kelompok tani Desa Bomo. Kelompok tani Desa Bomo misalkan. Atau nama mereknya Bapak Ibu atau apa boleh silahkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini get your textbook tuh 50% nya diganti misalkan jual marning. Jual marning diskon 50%. Nah, ini misalkan kayak gini ya. Nah, ini kan ada yang beberapa yang nggak cocok toh. Nah, ini kita bisa pindahin. Misalkan yang kuning ini. Nah, ini kita pindahin pakai diklik aja terus habis itu kita pindahin. Nah, ke sini misalkan atau kemana. Jual marning 5 diskon 50%. Oh, ini kan yoga enak toh. Nah, sekarang kita bisa namanya bisa kita hapus atau kita geser. 50% off. Jadi lagi Bapak Ibu lagi itu ya, lagi pembukaan terus sampai diskon jual marning diskon 50%. Nah, terus misalnya di sini Bapak Ibu mau nulis nih marning enak tambah sehat. Nah, misalnya jargon ya, marning enak tambah sehat, gigi kuat, perut semangat. Misalkan marning enak tambah sehat, gigi kuat, perut semangat. Wah, cocok toh. Nah, terus kemudian di sini misalnya Bapak Ibu ini bisa dilihat ya, zoomnya ada di sini nih. Kalau misalnya kecilan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nulis, oh ini sampai bulan apa promonya? Promo sampai Agustus. Misalnya ini buat hari kemerdekaan ya. Buat Agustus buat promo sampai 17 Agustus tahun 2021. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu ini ngasih kontak nih, pre-order supply. Nah, misalnya pesan di nomor saya. Misalkan nama saya Bagus Satrio, Bagus Satrio Nugroho. Nomornya berapa? Misalkan nomornya 08 XXXXX. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah jadi nih posternya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana, misalnya Bapak Ibu mau nambahin gambar marning ya. Oke, biar tambah menarik ya. Kita cari dulu gambarnya marning. Nih,
Misalnya gambarnya yang bagus apa ya? Kalau bisa cari gambar yang belakangnya itu putih atau bening gitu. Nah, ini kita save, klik kanan save, kemudian misalnya kita simpan di desktop, save. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa menambahkan gambar marningnya. Caranya gimana? Gini. Oke, caranya gini. Jadi Bapak Ibu tinggal pencet di bagian kiri sini ada tulisan upload ya. Nah, di sini ada tulisan upload. Bapak Ibu tinggal pencet upload. Kemudian di sini upload media. Nah, karena ini dari komputer toh, kita pencet device. Saya desktop tadi. Nah, sini ada gambar marning. Kita pencet open. Nah, sini ada gambar marning ya toh. Nah, ini marningnya tinggal ditambahin aja ke dalam posternya ini. Misalnya kita caranya dipencet, klik, tekan, tarik ke sini. Wah, udah jadi toh, marningnya udah masuk ke dalam sini. Kita zoom dulu biar kelihatan. Set. Wah, ada gambar marning ini sini. Nah, ada gambar marning ya toh. Nah, tapi kok kayak kalau misalnya ibu bilang, oh kok kotak ya, wagu ya. Yo, nggak apa-apa. Kalau kita bisa ganti bentuk Karena gimana? Pertama kita masuk ke bagian elemen sini. Nah, kemudian elemen sini ada frame. Nah, frame misalnya Bapak Ibu mau lihat mau pakai bentuk apa? Misalkan, oh aku mau pakai bentuk ini aja lah. Bagus Mas ini bunder-bunder. Ya udah kita klik tarik ke sini. Nah, ini toh. Nah, terus kemudian yang tadi gambarnya marning Ibu tadi yang diupload tadi, kita tarik juga, masukin ke sini. Nah, ya toh, bentuknya sekarang jadi kayak gini toh, bagus. Nah, kalau misalnya kita mau kecilin, tinggal pencet ujungnya sini, tarik. Nah, kecil. Loh, kok nabrak Mas? Ya kita kecilin, kita sesuaikan. Nah, kayak gini. Oke, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa bikin desain, bisa bikin iklan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau ngupload ke Tokopedia, ke OLX biar dijual, nah ini pakainya kayak gini, biar menarik, kayak gitu. Nah, ini terus kalau udah gimana Mas? Kalau udah sekarang kita tinggal download. Nah, caranya gimana download? Nah, atau mungkin Bapak Ibu sebelum itu, wah Mas aku rasa seneng ya warna pink Mas. Yo digantilah, mau diganti warna hijau atau warna hitam. Oke, diganti warna hitam. Oke. Nah, sekarang warna biru ini kita pencet, klik. Kemudian sini di kiri ada background color namanya tulisannya. Kita ganti. Warnanya ganti apa? Misalkan hitam. Wah, hitam. Keren, gagah ya kata ya. Nah, bagian hitam ini kita klik, kita arahin sini hitam. Nah, kita sekarang kan udah jadi warnanya jadi hitam. Yang ini juga kok biru. Kita ganti juga warnanya jadi hitam. Ini wah, ini satu-satu ini. Oke, nah ketok lucu Mas, hitam pink gitu kan ya. Nah, kalau misalkan sudah, Bapak Ibu sekarang tinggal download. Terus nanti boleh dikirim ke WA atau ke Facebook atau ke Tokopedia atau dimanapun boleh. Nah, ini tinggal pencet WA, ini download ini di bagian sini. Pencet download. Nah, kemudian di sini kita ada file type-nya, tipe filenya kita bisa milih gambar, PNG itu gambar, JPG itu gambar. Nanti kita JPG aja kalau misalkan mau di-share ke apa tuh namanya? Ke WA. Nah, kemudian kita download. Kita tunggu prosesnya di sini. Nah, ini udah close. Nah, ini udah ke-download ini Bapak Ibu. Kita show in folder ya. Oh, kita pencet aja, jadi kita pencet buat contoh ya, contoh. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah punya poster jual marning. Ya toh? Sekarang lebih menarik ya kan? Jadi nilai jualnya tuh lebih tertarik yang mau beli itu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan bermanfaat ya bisa di-share atau bisa dikasih tahu ke teman-temannya. Ini adalah cara yang paling gampang untuk desain. Nah, kalau Bapak Ibu masih penasaran yang lain bisa cari di template sini. Misalkan aku mau yang bentuk yang lain Mas, pengen coba sendiri, aku mau ganti yang ini. Misalnya aku mau pakai yang gambar anjing ini atau mau pakai yang gambar orang ini, boleh. Jadi silahkan coba sendiri. Nah, ini tuh adalah cara yang mudah dan
paling gampang buat bikin desain tapi bagus. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di grup atau ke saya langsung. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.